Lagi ada festival buku Asia nih dari Haru. Gimana kalau aku kasih rekomendasi bacaan ke kalian? Hai, apa kabar? Eva, halo, gimana kabar kalian? Masih sehat kan? Masih baik-baik aja kan? Kenalin, aku Felinda dan di sini aku bakalan kasih rekomendasi buku ke kalian berhubung ini lagi festival buku Asia yang diadain Haru dari kemarin tanggal 3 sampai tanggal 12 nanti. Kalian kira-kira udah join yang mana? Di video kali ini aku bakalan memberikan beberapa rekomendasi buku yang akhir-akhir ini jadi favorit aku. Tapi sebelum video ini dimulai, kalian jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik lonceng notifikasinya di bawah dan share video ini ke teman-teman kalian. Buku pertama yang mau aku rekomendasiin adalah Before the Coffee Gets Cold atau Funicula. Aku tuh bacanya di Script versi bahasa Inggrisnya. Novel ini tuh bercerita tentang sebuah kafe yang bisa membawa seseorang untuk kembali ke masa lalu, tapi orang itu nggak bisa merubah apapun dari masa lalunya. Waktu membaca novel ini sih jujur aku suka banget dan tersentuh banget sama cerita-ceritanya. Terus aku juga sempat bertanya-tanya, kenapa aku pengen kembali ke masa lalu kalau aku tuh nggak bisa merubah masa depan? Apa sih coba aku perbaikin kalau aku kembali ke masa lalu gitu. Selama membaca tuh aku disuguhi dengan perasaan puas. Buku itu tuh aku kasih rating 5 bintang di Goodreads. Sumpah aku suka banget. Next, kita ke buku kedua. Buku yang kedua adalah Burning Heart karya Akio Shirakawa Sensei. Selain Akio Shirakawa Sensei adalah penulis favorit aku tuh suka banget sama makna yang diselipin di baliknya Burning Heart. Dimana kalau lo tuh punya dendam yang sangat-sangat tinggi pada seorang, lo tuh bisa buta pada keadaan sekitar. Dan kalau lo dendam benci banget sama orang itu, bisa-bisa itu tuh membuat sebuah rantai buruk yang tidak berkesudahan gitu loh. Dan novel ini sendiri bercerita tentang seorang perempuan yang menikah dengan laki-laki lain karena yang mencurigai bahwa laki-laki telah membunuh suaminya. Dan novel ini aku kasih rating 5 di Goodreads. Next ada Penance by Minato Kanai. Kenapa aku suka banget sama novel ini? Karena novel ini tuh bercerita tentang pembunuhan seorang gadis kecil bernama Emily Chan. Nah, saksi dari pembunuhan Emily itu adalah 4 orang temannya yang saat itu sedang bermain sama dia. Nah, sayangnya si teman-temannya ini tuh nggak ngasih kesaksian yang berarti nih berkaitan dengan kasusnya Emily. Seiring berjalannya waktu, ibunya tuh nggak terima gitu. Akhirnya ibunya tuh ngomong ke 4 anak ini kalau ibunya minta mereka bersaksi sebelum kasusnya kadaluarsa dan minta pembunuhnya untuk ditangkap atau ia akan menuntut pembalasan dendam yang setimpal pada mereka. Novel ini tuh menyelipkan isu-isu mental di baliknya. Tentu saja Minato Kanai Sensei itu menyelipkan alasan kenapa si orang-orang ini tuh berbuat kayak gitu. Dan buku ini tentu saja aku kasih rating 5 bintang di Goodreads. Next. Oke, sit. Wait. Dari tadi aku tuh dapet chatting gitu dari temen gue yang bilang tuh kayak gini, aduh kenapa sih lo tuh bacanya fiksi doang, sekali-kali dong baca gini gitu, bacaan lo tuh gak manfaat gitu lo, fiksi. Hello, itu tuh serius nyakitin aku banget karena dapet chatting kayak gitu. Emang kenapa, apa salahnya gitu baca buku fiksi? Dia sadar gak sih kalau kata-kata dia itu book shaming gitu kan? Oke, guys, serius, semua buku itu berguna guys buat kalian, entah itu fiksi, non-fiksi, genre apapun, itu tuh ada manfaatnya buat kalian. Dan please lah ya, stop book shaming, karena book shaming tuh nggak keren. Nah, maka dari itu aku mendukung banget sama gerakannya Haru yang Read Asia, Read Diverse, Read All itu, dimana Haru itu mencoba untuk meniadakan book shaming yang berbarengan sama 9 komunitas. Dan itu tuh kita semua punya ajarannya berbeda-beda, BookTube, ID, PNFI, dan lain sebagainya. Karena Haru percaya pada pembacanya bahwa buku itu tuh punya kegunaannya masing-masing, entah itu buku Asia, buku Barat, buku non-fiksi, fiksi, thriller, misteri, detektif, romance, semuanya tuh punya manfaatnya masing-masing buat membacanya gitu kan. Jadi please lah stop, jangan book shaming, please stop kalian ngatain bacaan gue gak bermanfaat. Oke? Aduh kok malah jadi curhat ya. Oke, next ke buku yang keempat ya kayaknya. 4. Oke, buku yang keempat ini tuh agak beda dari 3 buku yang sebelumnya. Kalau 3 buku yang sebelumnya kan dari Asia, ini tuh dari Bad Boy Stole My Bra karya Laura Prince. Aku nggak tahu kenapa aku nyisipin buku ini ke sini, dan buku ini tuh masuk top romance favorit aku sekarang karena selama baca buku ini tuh ngasih aku sensasi senyum-senyum sendiri dan buat aku kayak orang gila selama baca karena kelakuan Alex sama Riley yang bikin aku kayak orang gila. Oke, novel ini tuh bercerita tentang seorang perempuan yang pada suatu hari punya tetangga baru bernama Alex Rider. Nah, si cowok ini nih kedapatan lagi nyuri si branya si Riley, dan sejak saat itu dia itu malah jadi temen deket dan akrab. Dan buku ini aku kasih rating 4,5 di Goodreads. Next, buku yang kelima.
Oke, yang kelima aku bakalan rekomendasiin novel misteri thriller dari penulis lokal. Di antaranya ada Kak Rui Meita sama Kak Chandra Bintang. Kak Rui Meita aku bakalan rekomendasiin bukunya yang akhirnya aku baca, yaitu Rumah Lebah, dimana bercerita tentang seorang anak kecil yang tinggal di sebuah pedesaan gitu, dan dia tuh selalu menyebut-nyebut nama yang menurut orang tua mereka adalah teman khayalan si anak kecil ini. Tapi pada suatu hari, kejadian pembunuhan terjadi di dekat rumah mereka, dan keluarga mereka pun akhirnya diselidiki. Dan siapakah teman-teman yang selalu disebut oleh si anak kecil ini? Novel ini adalah psychological thriller, dan di akhir novel ini ada plot twistnya yang sungguh sangat mengejutkan bagiku. Dan novel ini aku kasih rating 5 bintang. Next, dari penulis favorit aku lagi, yaitu Kak Chandra Bintang, yaitu ada Dua Dini Hari dan juga Sang Peramal. Nah, Dua Dini Hari ini tuh bercerita tentang serangkaian kematian rak jalanan yang mati dengan cara digantung tiap jam 2 dini hari dan ditemukan keesokan harinya. Ada apa dengan anak jalanan ini? Dan novel ini aku kasih rating 4,8. Serius aku suka banget sama Dua Dini Hari karena aku tuh belum pernah baca novel yang vibes-nya tuh kayak di Dua Dini Hari, di thriller lokal. Dia itu bukan psychological thriller tapi lebih ke mystery thriller. Ada unsur-unsur main konspirasinya gitu, jadi aku suka. Next ada Sang Peramal. Nah, Sang Peramal ini bercerita tentang seorang peramal kondang yang pada suatu hari menghilang dari rumahnya saat dia mengadakan pesta. Kemanakah Sang Peramal? Gak ada yang tahu. Semua orang nyariin dia, tapi orang-orang ini tuh enggak nyariin dia karena khawatir, tapi nyariin dia karena semua rahasia yang dibawa oleh peramal ini ikut hilang sama dia. Novel ini aku kasih 5 bintang. Serius, novel ini tuh novel ngeselin yang aku baca di tahun 2021. Karena novel ini tuh bikin aku seuzon sama semua orang yang ada di novelnya. Dosa gak sih kalau seuzon sama karakter novel itu? Entahlah ya, pokoknya aku benci banget sama novel ini, tapi aku juga suka banget. Oke, kayaknya itu aja. Oh ya, gak jadi closing karena kelupaan. BookTube ID lagi ngadain lomba review buku barengan sama penerbit Haru yang judulnya Aku dan Buku. Salah satu syaratnya itu kalian harus upload review buku maksimal durasinya 5 menit. Terus jangan lupa share thumbnail video kalian di Instagram dan tag penerbit Haru dan juga BookTube ID. Nah, tapi untuk info lebih lanjutnya lagi kalian bisa cek di Instagramnya BookTube ID. So, kali ini beneran. See you next video. Bye bye.